Dongan BK, apa kabar kalian minggu ini? Ngomong-ngomong masalah pemilu, setiap pemilu di Indonesia ini kan jadi hari libur nasional. Ya, kayaknya 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir. Bahkan dari zamannya Pak SBY pun pemilu itu udah jadi libur nasional. Pemerintahan, kantor pemerintahan libur. Perbankan libur. Anak sekolah pun yang nggak bisa milih anak SD SMP diliburkan. Senang kali orang-orang itu kan. Memang tak mau belajar semua. Tapi ada profesi baru yang justru pas hari pemilihan umumnya itu nggak libur. Profesinya itu KPPS. KPPS itu apa kepanjangannya? Ntar kita lihat dulu biar nggak salah ngomong ya kan. Nanti salah ngomong aku. Bukan itu bang. Ya nggak apa-apa. Kalau memang menurut kau apa yang gue bilang nggak pas, gas di komen. Biar berinteraksi kita sekali-sekali di video kita ini. Biar jangan cuma sendirian aja kayak ngomongnya kan. Oke, KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Bekal suaranya. PPS ini apa? PPS ini panitia pemungutan suara. Adalah panitia yang dibentuk oleh KPU, kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan, desa, atau nama lain. Ya mungkin di luar negeri lah istilahnya ya. Jadi KPPS ini kayak profesi baru yang munculnya itu cuma sekali 5 tahun sebenarnya. Tapi hebohnya itu kawan. Hebohnya KPPS itu udah melebihi orang yang lulus CPNS. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kan tanda bahwa orang-orang itu bangga terlibat di pemilihan umum, nggak cuma jadi juru coblos aja, nggak cuma jadi juru kampanye aja, tapi ikut juga waktu proses hari hanya itu. Tugasnya apa sih sebenarnya ini petugas KPPS? Tugasnya itu cukup capek sebenarnya. Kalau yang ku tahu ya, tugasnya mereka itu mulai dari awal tempat pemungutan suara dibuka, mereka di situ untuk mempersiapkan kertas suara, mempersiapkan tinta, menyiapkan bilik-bilik, paku dan lain-lain segala macam. Terus kalau ada orang, mereka yang mengarahkan duduknya di mana untuk antri, habis itu jalan ke bilik suara yang mana, masukkan kertas suaranya di mana, melipatnya kertas suara itu gimana, itu mungkin di awal-awal. Bahkan sampai ngurusin opung-opung yang masih bisa mencoblos tapi nggak sanggup lagi jalan-jalan jauh, ya mereka yang nuntun. Tugasnya KPPS itu banyak sebenarnya, dan mereka itu dalam satu hari itu bukan cuma diam-diam aja santai-santai. Ya mungkin adalah oknum-oknum borjong-borjong yang dibayar sama negara ya kan, tapi kerjanya cuma memantau aja dari pinggir lapangan, ya bisa-bisa aja. Banyak orang yang kayak gitu di Indonesia Raya ini. Tapi kan intinya tugas dari orang-orang KPPS itu capek sebenarnya. Dan dalam satu hari itu mereka itu kerja ya mulai dari pagi sampai sore. Bahkan setelah selesai pemungutan suara itu mereka juga ada kerjaan lain untuk membantu masukkan semua kertas suara dari tempat yang kotak-kotak itu tadi, masukkan ke mobil box atau kemana, dibawa ke tempat penghitungan suaranya. Jadi satu hari itu mereka itu bisa dibilang nggak istirahat. Cuman yang viralnya bukan masalah kerjanya. Viral-viral tentang petugas KPPS ini bukan masalah kerjaan mereka itu yang capek, tapi viralnya itu karena gajinya itu 1.100.000 sehari kawan. Gajinya 1.100.000 sehari, 1.200.000 untuk ketua, bahkan yang di luar negeri itu gaji itu 4,5 juta sehari. Ketuanya 6,5 juta. Tapi untuk anggotanya itu 4,5 juta satu hari. Yang salah kaprah orang-orang, mereka itu kan mikirnya gini, oke lah, gaji kau 1,2 juta satu hari, ya, gaji kau 1,1 juta satu hari, gitu kan? Dikalikan 30, enggak juga. Ya mungkin masa kerja mereka itu adalah 1 bulan. Masa kerjanya itu 1 bulan, ya bilanglah 15 hari sebelum pemilu, kemudian 15 hari setelah pemilu, di situ mereka bisa kapan aja diminta untuk bekerja gitu kan. Tapi fokusnya itu cuma di hari H aja sebenarnya. Dan gaji yang 1,1 juta itu, ya itu cuma pas di hari H aja. Jangan kau suka-suka kau nambahin jadi 30 hari, 22 hari jadi 22 juta. Yang enggak gitu. Aku tahu orang itu senang karena dia dilantik jadi petugas KPPS gitu kan. Bangga, dia yang posting-posting di Instagram. Dek, mau sama abang enggak? Abang, eh, apa namanya? Apa dia bilang? Abdi negara. Abdi slang lah kamu, bukan abdi negara. Dek, mau sama abang nggak? Abang abdi negara. Pakai seragam pun kau nggak. Seragam kau ya beli sendiri. Abdi negara itu seragam dibeliin sama negara. Cuman nih kau.
Tapi nggak apa-apa lah. Aku juga senang orang-orang ini memviralkan posisi mereka, profesi baru mereka sebagai KPPS dadakan. Karena itu tandanya mereka juga semangat gitu. Mereka semangat ngikutin proses pemilihan umumnya. Mereka juga semangat terlibat di situ, bukan hanya sebagai pemandu sorak aja di belakang gitu kan, tapi terlibat di hari-hanya. Nah, dengan BK. Jadi terkait viral-viralnya KPPS inilah kan, senang-senangnya mereka posting di sosial media, di TikTok, di Instagram dan lain-lain, pamer-pamer deh, abang abdi negara dan lain-lain itu. Ternyata itu menarik perhatian orang-orang pintar negara ini juga. Aku ada berita di sini, biar aku bacakan ya. Ini dari RRI.co.id. Aku baru tahu Radio Republik Indonesia ternyata punya website sekarang. Nah, di sini judulnya viral unggahan anggota KPPS, sosiolog bilang netizen Indonesia kreatif. Nah, berarti kan kreativitasnya ini yang disorot. Bukan ya mungkin adalah sedikit salah kaprah tentang KPPS itu, atau mungkin ada sedikit salah kaprah dibilang abdi negara dan lain-lain. Tapi viralnya itu yang dibahas lebih ke kreativitas orang Indonesianya. Dan kita kan sebagai orang timur katanya kan, apa-apa aja itu ada untungnya, ada hikmahnya. Nah ini nih, viral-viralnya ini keuntungannya apa? Keuntungannya itu dibilang ini jadi cara untuk memperkenalkan profesi KPPS ini ke orang-orang. Jadi cara supaya melibatkan anak-anak muda dan orang-orang yang masih sanggup lah, able-bodied istilahnya kan, sanggup badannya untuk mengikuti prosesnya itu. Karena udah aku bilang tadi di awal kan, tuh proses jadi KPPS itu panjang kali. Bahkan kegiatannya dalam satu hari itu pun bisa dari pagi sampai malam nggak selesai-selesai gitu. Yang dibahas itu tentang kreativitasnya, dan bagus juga menurutku. Ya kan? Nah, ngomong masalah kreativitas, ini iklan di belakang ini kan udah dibikin sama tim kreatif kami capek-capek kan. Udah berpeluh darah lah. Pokoknya udah keluar banyak tenaga lah mereka untuk bikin apa istilahnya, placeholder. Tapi ini masih kosong bukan BK. Coba lah ya, kalau misalnya kau ada produk, ada jasa, atau bahkan muka kau yang mau kau pamerkan di sini, mau cari jodoh gitu kan, kau mungkin nggak jadi anggota KPPS, tapi kau muncul di iklannya Sudut Batak Keren, ya kan? Kau taruh di situ, kau taruh muka kau taruh latar belakang kau, mungkin CV kau atau nomor telepon kau, siap untuk cari jodoh, kami pasang di sini. Kalau ada nanti jodoh kau ya di sini kita bikin itunya, tunangannya, mau kau? Oke, balik ke topik. Nah, masalah KPPS ini tadi kan kita udah bahas tentang enak-enaknya kan. Gajinya 1,1 satu hari, 1,2 satu hari. Cuman ada orang yang lupa. Di tahun 2019, ini tuh banyak kali kejadian-kejadian tidak mengenakan urusan KPPS. Yang kuingat aja, ada beberapa orang KPPS yang meninggal karena kecapean di tahun 2019 waktu itu. Kecapean ngapain? Kan udah aku bilang dari awal tadi, kerjaan mereka itu mempersiapkan kertas suara, kemudian mengumpulkan kertas suara. Ya aku nggak tahu apakah KPPS ini dilibatkan juga untuk menghitung suara masuk. Nah, kalau misalnya mereka dilibatkan menghitung suara masuk, gendangnya dua. Yang pertama itu gajinya mungkin nambah, karena 1.100.000 sehari kan. Gajinya nambah, argo nambah. Tapi kerjaan juga makin nggak masuk akal. Ngitung suara dari pagi sampai malam, bahkan ke pagi lagi. Nah, itu yang kemarin tahun 2019 bikin banyak anggota KPPS meninggal. Nah, jadi permintaan aku, Bapak Ketua KPU Indonesia, Bapak Ketua Panitia PPS, kok Panitia PPS itu kan udah panitia, ya itulah, Bapak Ketua-ketua lah yang di sana, yang mengurusi KPPS ini, tolong lah ya. Itu orang loh, orang. Ya walaupun mereka senang jadi anggota KPPS, kau pun harus ada tanggung jawabmu untuk menjaga supaya mereka tetap sehat. Jangan cuma gara-gara kau mau surat suaranya itu dihitung satu hari beres, kau suruh orang itu kerja bagi kuda, kerja rodi, nggak kau kasih makan, nggak kau kasih minum. Kau tambahin orangnya, budget kan banyak. Kau minta lagi sama negara ini, tambahin lagi orangnya tuh, tambahin ya apalah gitu, outsource lah mungkin. Dari mana-mana kau bikin anak-anak SD, anak SMP itu mungkin kau suruh untuk naruhin ke tempatnya. Ya menghitung janganlah. Bahaya kalau orang itu disuruh menghitungkan. Tapi kalau untuk memisah-misahkan, bisa itu anak-anak SMP, anak SMA itu. Kau bayar berapa ratus kayak satu hari. Senang orang itu terlibat di acara itu. Bahkan lebih percaya aku kalau anak SMA kau suruh menghitung kertas suara daripada
bapak-bapak yang ternyata dia adalah anggota partai. Gimana lagi? Bapak-bapak anggota partai memang harus ada di situ. Tugas mereka apa? Mengawasi. Tapi mereka tidak boleh pegang-pegang itu barang. Jangan sampai nanti coblos-coblosnya pula di situ. Aku bukan marhata bangkang aku ini ya. Memang banyak aja kejadian kayak gitu kan, orang-orang curang segala macam. Mungkin nggak di Indonesia ini, tapi di luar sana banyak orang-orang curang yang pas lagi perhitungan di situ pula dicoblos-coblosinya. Kayak harus hati-hati ya. Pemilu 2024 ini calonnya semua baru. Ya kan? Nggak ada petahana di sini, ya, walaupun ada anaknya petahana. Tapi kita nggak bahas itu sekarang. Tahun 2024 ini calonnya semua baru. Kalau bisa bersih sebersih-bersihnya. Dan kalau bisa surat suara sah itu 100%, ya mungkin agak-agak mustahil ya suara sah 100%. Tapi kalau bisa di atas 90% surat suara sah, mantap Indonesia Raya, makin dewasa. Karena jumlah suara sah ini menurutku pribadi adalah salah satu bukti kedewasaan orang-orang kita dalam mengikuti pemilu. Ya, jangan kau coblos-coblos ya, nggak perlu dicoblos lah. Kalau pemilihan presiden harus mukanya kau pilih. Tapi kalau untuk caleg, kalau kau nggak tahu mukanya yang mana yang mau kau coblos partainya. Nggak tahu kau ini orangnya bagus atau nggak sempat kau untuk ngebongkar-bongkar profil mereka sebelum-sebelumnya, coblos partainya. Pasti partainya kau udah punya pilihan lah sekarang. Kau suka yang banteng, PDI. Kau suka yang bulan sabit, pilih PKS. Kau suka yang gambar Garuda, ya apalagi kalau bukan Gerindra. Kau suka yang model-model ala-ala Mercedes kayak gitu, Demokrat. Kau suka yang bunga-bunga, PSI. Banyak. Kau suka gambar Ka'bah biar makin dekat kau sama Tuhan, pilih P3. Banyak lagi partai-partai lain di luar sana. Aku nggak tahu ya, mohon maaf ya kalau nggak aku sebut partai kalian. Tapi itulah, kalau nggak tahu kau siapa yang mau kau pilih, calegnya, coblos partainya. Karena orang-orang yang nomor 1, 2, 3, 4, orang-orang yang udah diurutkan di situ, atau orang-orang yang akan dipilih sama partai itu nanti, pasti itu adalah orang-orang terbaik, paling nggak di partai itu. Ya udah. Jadi, sedikit kembali lagi ke masalah KPPS ini tadi. KPPS, kerjanya itu berat. Kerjanya itu harus jujur. Jadi, kawan-kawan, kalau kebetulan kau dengan BK ada yang terpilih dan udah dilantik jadi anggota KPPS, kau pegang lah itu ya. Harus jujur kau. Jangan sampai hanya gara-gara sedikit aja berantakan negara kita ini. Oke? Jadi segitu adalah dulu topik kita tentang KPPS dan viral-viralnya ini. Semoga bisa jadi bantuan untuk kalian mempertimbangkan lagi besok-besok mau jadi anggota KPPS atau enggak di tahun 2029. Kalau enggak ya enggak apa-apa, sama-sama aja kita ke sana untuk memeriahkan. Oke lah, terima kasih sudah menonton. Ingat, like, subscribe. Kok kasih tahu ke orang-orang kalau ada program baru di Batak Keren namanya Sudut Batak Keren. Tempat kita ngebahas hal-hal yang kayak gini-gini lah. Dari sudut pandang yang mungkin agak sedikit berbeda sama orang lain. Tapi kalau misalnya sama dengan apa yang kau bilang dan apa yang kau pikirkan, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.